Batu Kecubung dari Kalimantan, bersanding elok dengan berlian. Berhubung malam Jumat kemarin kita telah melaksanakan nisfu Sya'ban, maka segala khilaf dan salah mohon dimaafkan. Kumaha Bapak Ibu dan Bang sadayana? Masya Allah. Bisa memaafkan, bisa ya. Insya Allah kita seperti halnya SPBU ya, mulai dari nol lagi ya. Tadi tentang apa katanya? Nisfu Sya'ban. Sedangkan kedepannya kita menghadapi bulan apa? Maka makan roti jangan berdiri. Kalau jatuh, kita sendirilah yang rugi. Sucikan hati, bersihkan hati. Sebentar lagi kita menyambut Ramadan yang akan sebentar lagi. Alhamdulillah. Cuma wallahu a'lam, kita akan kebagian usia umur kita atau tidak ketika kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang sekitar 2 pekan lagi, betul ya? Kalau nisfu Sya'ban, alhamdulillah dengan penuh keikhlasan, penuh keistiqomahan, kita dapat melaksanakan seluruh amal-amal yang ada di bulan suci, di bulan nisfu Sya'ban. Dengan adanya ini mohon maaf ada berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita ya. Ada yang menikmati kenikmatan berupa pembacaan surah Yasin 3 balikan, betul? Ada juga yang menikmati hidangan Allah dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ditambah Yasin 2 kali, betul? Pun ada yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat ditambah Yasin 1 balikan, betul ya? Ada lagi yang menikmati hidangan Allah berupa menyajikan makanan dan minuman saja tanpa melaksanakan sholat dan juga pembacaan Yasin. Itu agak mending ya, ikut nyumbang bersedekah ya. Ada juga yang tidak sholat, tidak baca Yasin, juga tidak menyediakan makanan dan minuman. Tapi apapun itu semuanya adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata kita dipersilahkan untuk hadir ke sebuah gedung pertemuan yang mana di situ banyak makanan, minuman dan hidangan yang lezat-lezat gitu ya. Kita sudah dipersilahkan oleh tuan rumah, silahkan masuk tuan-tuan, nyonya-nyonya, dan silahkan nikmati hidangan. Tiba-tiba kita tidak mau untuk memakan hidangan tersebut. Siapa yang rugi? Maka alhamdulillah kita mah jangan sampai memaksakan kehendak kenikmatan kita supaya orang lain menikmati hidangan apa yang kita rasakan, betul? Sebab rasaku berbeda dengan rasamu. Apa yang terasa nikmat oleh saya belum tentu hadirin jamaah sekalian merasakan kenikmatannya. Pun apa yang dirasakan nikmat oleh ibu dan bapak sekalian belum tentu saya begitu menikmatinya. Namun alhamdulillah wa syukurillah kita berusaha untuk menyamakan dengan seluruh ikhwan-ikhwan yang datang dari guru kita, dari an syaikhi terus sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah yang sampai kepada kita hadis Rasul yang berupa sholat sunnah 100 rakaat ya,
Alhamdulillah. Nih anak-anak hampir semuanya menikmatinya luar biasa. Anak-anak SMP subhanallah menikmatinya semuanya ibu, kecuali SD belum diwajibkan belum karena masih dalam tahap pembelajaran. Sedangkan SMP itu sudah memasuki usia baligh, maka daripada disamber oleh setan la'natullah, mendingan dibimbing oleh para malaikat, betul ya? Di dalam suluk beberapa thariqah itu sebenarnya anak-anak yang masih dalam tahap pembelajaran tidak diperkenankan untuk memasuki suluk. Kenapa? Yang diperkenankan untuk menjalani riyadhah dan suluk masuk thariqah itu hanya orang-orang yang mencapai usia 40 tahun. Berapa katanya? 40 tahun. Kenapa? Dilihat dari sisi usia kematangan jiwa sudah matang. Tapi kalau dilihat dari sisi pembelajaran, justru santri-santri, siswa-siswi itu sebenarnya sudah siap melaksanakan riyadhah dan suluk. Kenapa? Ya, coba aja ibu tanya pada mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu ya. Mereka mengenal nggak Mobile Legend? Bahkan ada juaranya nih, sampai 5 juta. Luar biasa. Nah, kalau dulu memang tidak boleh ibu, dan itu dicoba oleh syekh mursidnya dengan riyadhah sebelum masuk ijazah nih ya. Sebelum masuk ijazah itu dicoba oleh syekh mursidnya dengan beberapa riyadhah. Kemudian beberapa kali melaksanakan puasa. Ada yang puasa biasa, ada yang puasa melek, ada yang puasa bicara. Luar biasa itu. Ya, di zaman Abah Sepuh nih ya, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, bahwa orang-orang yang berbaiat itu hanya orang-orang yang sudah siap secara lahir batin, siap secara psikologis, dan siap secara keilmuan. Berarti usia 40 tahun ke atas. Tapi dilihat dari perkembangan zaman, bahwa orang-orang yang sebelum mencapai usia 40 tahun, daripada dibiarkan tanpa bimbingan seorang mursyid, masa ia dibiarkan ketika setan merangkulnya. Ibu melihat putra-putri kita mending dirangkul oleh setan atau dirangkul oleh malaikat? Malaikat. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan ibadah, dengan pelaksanaan riyadhah, dengan pelaksanaan zikir yang insya Allah dengan barokah dan sirriyah dari ibadah serta riyadhah dan zikir-zikir tersebut akan menghalau setan sendiri. Kenapa? Karena kalau diibaratkan setan itu subhanallah ya, ibarat kata ada seorang yang ada keperluan kepada Pak Bobi misalnya ya, orang itu harus ketemu sama Pak Bobi, sedangkan Pak Bobi ini terkenal dia memiliki hewan piaraan berupa dogi. Kalau nyebutkan titik-tit itu kayaknya kasar gitu ya. Dogi aja ya, dogi ya. Nah, bagaimana caranya supaya orang ini bisa selamat sampai ke rumah Pak Dogi? Ada 2 cara, ada 3 cara. Pertama, dia akan lempar batu sampai dogi itu terkaing-kaing, sampai dia takut sama orang itu. Kira-kira kalau dilempar batu itu si dogi balas dendam nggak? Balas dendam. Kemungkinan balas dendamnya batu dilempar itu tidak kena, tapi dogi menggigit sudah pasti terluka tidak? Terluka. Rugi nggak? Rugi ya. Cara yang pertama berarti gugur lah ya, gugur. Yang kedua dengan cara kooperatif katanya, itu si dogi diberikan kesenangannya. Kira-kira dogi senangnya apa?
tulang. Beli tulang, gitu ya. Si Dogi selama tulang itu belum habis digerogotin, itu anteng aja si Dogi, tidak ngapa-ngapain kita. Tapi ketika tulang habis, gimana yang terjadi? Balik lagi, minta lagi, betul nggak? Nah, berarti itu ada resiko nggak? Ada resiko, nggak jadi. Teori tersebut tidak berkenan untuk kita laksanakan karena mengandung bahaya. Yang ketiga, si tamu ini pintar. Kenapa? Dia tidak berani melawan Dogi. Kemudian ada caranya. Gimana tuh caranya? Panggil tuan rumahnya yang namanya Pak Bobi. Tulilit. Pak Bobi, saya ada perlu. Tapi di depan rumah Pak Bobi ada gogo galak. Tolonglah keluar sebentar. Nah, keluarlah Pak Bobi itu. Sampai-sampai si Pak Bobi menyatakan, "Hey Dogi, jangan begitu Dogi, itu kan teman saya." Kira-kira si Dogi diam nggak? Takut sama tamu itu atau takut sama Pak Bobi? Pak Bobi, alhamdulillah. Itu menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Kira-kira kita kalau melawan setan, siapa yang menang? Jangan kita, masa belum apa-apa kita. Tadi aja subuh yang banyak ketinggalan itu ya, digebrak-gebrak anak-anak. Berarti itu kalah sama siapa? Kalah sama setan. Kalau menang melawan setan mah, subuh kira-kira kesiangan enggak? Enggak. Coba, kita lahir tahun berapa? Lahir tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25, 30 dan seterusnya lah gitu ya. Sementara si setan itu lahir pada tahun berapa? Tahun ehem ya. Jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu menurut riwayat yang muktabar 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, setan sudah ada duluan. Cuma namanya bukan setan, namanya bukan iblis, karena itu namanya, itu gelar, itu lakob. Yang namanya adalah Azazil, namanya Azazil, keren banget kan? Azazil, subhanallah. Azazil ini makhluk yang paling takut sama Allah, makhluk yang paling taat kepada Allah, dan sehari-hari diisi dengan ibadah. Kalau nggak subhanallah, alhamdulillah. Tidak alhamdulillah, Allahu Akbar. Tidak Allahu Akbar, melaksanakan sholat sunnah. Kalau tidak sholat sunnah, zikir-zikir yang lain. Subhanallah, apapun perintah Allah, dia laksanakan. Apapun larangan Allah, dia tinggalkan. Itu karena si setan betapa sangat cinta dan takutnya kepada Allah. Cuma ada kelemahannya nih. Kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah Azazil ini berbeda dengan makhluk yang namanya malaikat. Kalau malaikat, dia bernyawa, tidak berjasad, dan tidak berakal, dan juga tidak bernafsu. Tapi kalau si setan, kelebihan merupakan kelemahannya. Apa tuh? Memang tidak berjasad, tapi hanya aja ruh, dan juga diberikan perangkat oleh Allah berupa hawa nafsu. Subhanallah ya. Akal tidak punya. Yang punya adalah hawa nafsu. Karena itu si setan berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu adalah la ya'suna abadan illallah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Tapi kalau si setan karena memiliki nafsu, maka ingin lebih baik daripada setan, ingin lebih taat daripada setan, ingin taat daripada malaikat, ingin lebih mulia daripada malaikat. Karena itu, karena ada keinginan seperti itu, si setan, si Azazil gitu ya, si Azazil ibadahnya melebihi ibadah malaikat. Kalau malaikat nih, kata Allah teh, sujud semuanya, maka malaikat pada sujud.
Karena tidak diperintahkan Allah untuk ruku, menggunakan rukunya nggak? Tidak. Yang dilakukan hanya sujud. Kalau si setan enggak. Setelah sujud, zikir. Setelah zikir, berdoa. Berarti ibadah malaikat dengan ibadah Azazil tinggian mana? Azazil, subhanallah. Cuma ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang diabadikan di dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian semuanya wahai para malaikat, fasajadu, maka bersujudlah semua malaikat, illa iblis, kecuali si iblis. Kenapa? Aba wastakbaro. Diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini bukan artian sujud lil ibadah, bukan, tapi sujud lil hurmah, untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Karena satu-satunya sujud hanya diperkenankan dan diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi namanya siapa ibu? Azazil. Kenapa disebut iblis? Ablasa yublisu, iblisan. Dia menjadi makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Disebut syaitan bagaimana? Syaitonu syaitonan. Menjadi makhluk yang terkutuk karena membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nama aslinya menjadi hilang. Nama aslinya tidak terkenal, yang dikenal adalah iblis. Kalau tidak iblis, setan. Nah, si setan ini subhanallah, karena dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ukhruj, ya, keluar kamu iblis dari surgaku. Maka keluarlah si iblis dengan penuh rasa dendam. Dendamnya kenapa? Karena harus diperintahkan untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ibarat kata, ya Allah, itu Adam kan baru diciptakan kemarin sore, sedangkan saya sudah 6.000 tahun yang lalu beribadah kepada engkau. Maka aturan mah Adam dong yang menghormat saya, bukan saya yang menghormat Nabi Adam, katanya. Nah, subhanallah ya. Setelah sekian lama si iblis berada dalam kutukan Allah, sebenarnya menurut satu riwayat itu si iblis ingin bertobat kepada Allah. Tobatnya bagaimana? Kata Allah, wahai iblis, aku akan menerima tobatmu asal engkau memenuhi satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah engkau datangi makam Nabi Adam alaihissalam dan engkau meminta maaf kepada dia. Subhanallah. Ya Allah, ketika masih hidup aja saya merasa enggan, apalagi sudah meninggal, katanya. Akhirnya si iblis merasa tidak perlu untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut ablasa yublisu iblisan, ya. Nah, kira-kira si iblis tugasnya cuma satu. Apa itu? Menggoda manusia supaya jadi apa? Jadi temannya nanti di neraka. Subhanallah. Ibu nih bayangin ya, ada seseorang, ada dua orang lah ya, dua orang yang katakan satu 15 tahun, yang katakan yang nomor dua 40 tahun. Ini 40 tahun dia baru berkenan dan berkeinginan untuk masuk ke dalam lingkungan ahli zikir, orang-orang berzikir. Tapi selama 15 tahun ketika dia katakanlah usia balik sampai usia 40 tahun, jadi berapa? 25 ya, 25 tahun dia membiarkan hatinya terombang-ambing. Dia membiarkan hatinya tanpa bimbingan seorang guru, membiarkan dirinya tanpa komunitas orang-orang yang senang untuk mensucikan jiwa, ya. Berbeda dengan usia yang 15 tahun ini. Yang 15 tahun ini
Kalau secara hakikiyahnya mungkin belum siap untuk melaksanakan riyadhah, belum siap melaksanakan suluk, belum siap untuk melaksanakan zikir. Sedangkan kemarin dibahas sama anak-anak ya. Halo anak-anak. Hey. Halo. Ya. Kemarin suluk di lingkungan kita ada 4 suluk. Yang pertama suluk apa? Harian. Udah masih ingat ya. Pertama suluk harian berupa apa? Zikrullah, zikir jahar dan zikir khafi. Yang mana zikir jahar itu hitungan minimalnya menurut standar dosis pada umumnya. Standar dosis kita adalah, nah itu gimana katanya? Apakah ada hitung-hitungannya standar dosis itu? Kok ada hitungan 165, ada 786, ada 4.444, ada 16.400 sekian kali gitu ya. Apakah ada aturannya? Nah, itu menurut rumus abazadun hawazun. Yang kalau menurut tabel gitu ya, yang pertama bernilai puluhan, satuan. Kemudian yang kedua nilainya puluhan. Yang ketiga nilainya ratusan, yang terakhir huruf iya itu bernilai 1000 ya. Jadi kalau dijumlahkan lam, alif, lam, ha, alif, lam, lam, ha, jumlah nilainya seperti itu, terkumpullah hitungan 165. Dengan dosis seperti itu untuk orang-orang yang biasa, orang-orang yang katakanlah ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak memiliki dosa, dosisnya itu akan menyehatkan lahiriah dan batiniah, insya Allah. Bagaimana kalau seandainya ada orang-orang yang sakit secara mental? Bagaimana itu sakit secara mental? Itu waktu saya di Malaysia tahun 2016, saya ditugaskan di Kedah, Malaysia, Inabah, Tuan Guru Muhammad Zuki. Subhanallah ya. Itu Masya Allah Ibu ya, orang-orang yang datang ke sana bukan orang-orang yang senang berzikir, bukan orang-orang yang senang belajar, bukan orang-orang yang senang melakukan kebaikan, tapi orang-orang yang ingin sembuh dari mentalnya. Apa itu? Morfinis ya. Ketika didatangkan morfinis baru gitu ya, selama 2 minggu diisolasi di suatu tempat, suatu kamar. Kebetulan saya ditempatkan di rumah yang pinggir kamar tersebut. Tiap malam segala macam, berteriak-teriak. Kenapa? Halusinasi. Bahkan sambil memukul dirinya. Kalau digabungkan dengan orang bisa berkelahi itu. Sampai ada yang dipukul sama gagang pintu tuh, itu habis semuanya. Tapi karena nggak ingat. Nah, setelah ditalkin, diberikan dosis biasa nggak mempan. Kenapa? Yang dosis biasa itu 165 untuk orang-orang yang sudah sehat. Nah, berhubung ini sakit, maka diberikanlah dosis lebih. Apa itu dosisnya? Khotaman tiap hari. Zikir bukan 165 setiap badas sholat, tapi setiap badas sholat ditambah lagi dengan zikir, berarti 2 kali. Berarti setelah duha, kemudian setelah tahajud, kemudian setelah isyrok, subhanallah ya, isyrok sholat zikir, sholat duha lagi, isyrok dihik lagi, subhanallah gitu ya. Dan riadohnya, dan satu lagi riadoh yang tidak diamalkan oleh orang-orang yang standar. Kenapa? Ada pengamalan sholat sunnah taubat yang diawali dengan mandi taubat. Bagaimana pelaksanaannya? Setelah sekitar pukul 3 kalau di Malaysia ya, karena berbeda 1 jam. Kalau di Indonesia mungkin pukul 4 juga udah bisa lah ya, karena
subuh sekarang 4.30 ya, 4.30, tabu 4 lah, pukul 4 melaksanakan sholat mandi tobat. Yang mandi tobat itu pelaksanaannya mandi seperti biasa. Setelah mandi biasa berniat nawaitul gusla litaubati sunnatal lillahi ta'ala. Saya berniat untuk mandi taubat sunnah karena Allah Ta'ala. Dan pelaksanaan itu beda nih. Satu menggunakan satu gayung ya, sebelah kanan dulu ya, dengan membaca, tapi dalam hati, karena itu ada ayat Al-Quran, Robbi anzilni munzalam mubarakau wa anta khairul munzilin. 2 kali lagi, Robbi anzilni munzalam mubarakau wa anta khairul munzilin, Robbi anzilni munzalam mubarakau wa anta khairul munzilin. Setelah itu sebelah kirinya 3 kali dan tengah 3 kali. Habis itu langsung melaksanakan sholat taubat yang dibarengi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, entah itu sholat tahajud, sholat hajat, sholat syukrin ni'mah, sholat sirullah, sholat tasbih, dan sholat witir. Setelah itu zikir sampai subuh, subhanallah ya. Nah, kalau itu dosis orang-orang yang sakit. Bagaimana dengan kita? Insya Allah dengan 165 sudah cukup ya, sudah cukup. Bagaimana salah satu khasiat, salah satu fadhiliyah yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan zikir? Di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan, mendawamkan zikir kalimah la ilaha illallah, wa maddaha bita'zim, dan memanjangkan laknya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan dari dosa-dosa orang tersebut sebanyak berapa? 4.000 dosa. Apa dosa-dosa yang kecil yang Allah ampuni? Tidak, al-kabair, dosa-dosa yang besar pun dilibas habis sama zikir la ilaha illallah. Jadi ketika ibu mengucapkan la ilaha illallah, berapa ribu dosa yang digugurkan? 4.000 dosa. La ilaha illallah, berapa ribu dosa? 8.000 dosa, karena 2 kali. La ilaha illallah